Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan ulang pemeriksaan mantan Menkumham Yasona Lauli terkait kasus dugaan suap mantan calon legislatif dari PDIP Harun Masiku pada hari ini. Yasona semula dipanggil sebagai saksi pada Jumat 13 Desember lalu, namun anggota DPR dari PDIP itu meminta pemeriksaannya dijadwalkan pada hari ini. Dan kita akan bergabung ke Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani. Selamat siang Irin, tadi Yasona Lauli ini sudah hadir di KPK sekitar pada pukul 10 pagi dan hingga siang hari ini, Irin, apakah pemeriksaan kepada Yasona Lauli ini masih berlangsung? Iya, selamat siang Sarah, betul sekali. Tepatnya 9.49 ketika dia menginjakan kaki di gedung KPK, Yasona Lauli ini sudah tiba di gedung KPK dan kemudian langsung memasuki ruangan di belakang saya, menunggu sebentar, kurang lebih 1 menitan seperti itu sebelum akhirnya naik ke atas untuk diperiksa oleh penyidik KPK sendiri. Dan sampai sekarang sejak pukul 10 tadi hingga saat ini masih berada di dalam ruang pemeriksaan sendiri dan kami belum tahu seperti apa pemeriksaannya karena memang pemeriksaan masih terus berjalan, tapi memang pemeriksaan Yasona Lauli terkait dengan buronnya Harun Masiku yang sudah 4 tahun ini masih dikejar oleh KPK sendiri seperti itu, Sarah, karena memang walaupun dari sesama partai elit partai PDIP juga antara Harun Masiku dan juga Yasona Lauli, tapi juga ada bukti-bukti baru yang dipegang oleh penyidik yang walaupun kita tidak diberitahu bukti-buktinya seperti apa, dari pihak KPK sendiri bilang bukti-bukti yang ditemukan adalah dari hasil pemeriksaan saksi sebelumnya, kemudian juga dokumen-dokumen yang menyatakan kemungkinan ada keterlibatan Yasona Lauli dalam proses buronnya Harun Masiku ini, Sarah. Dan memang sebelum Yasona Lauli memang ada saksi-saksi yang juga telah diperiksa oleh KPK yang juga berasal dari partai yang sama, yaitu partai PDIP. Kalau kita bisa nge-recall lagi atau mengingat kembali, yang sudah diperiksa oleh KPK adalah Hasto Kristianto yang merupakan sekjen dari PDIP sendiri. Dari hasil pemeriksaan dari Hasto sendiri, KPK sudah menyita beberapa barang berupa tas, ponsel, dan catatan. Karena menurut KPK di situ sudah ada bukti-bukti yang menyatakan keterlibatan beberapa orang terhadap atas buronnya Harun Masiku. Selain Hasto juga ada Doni Tri Istiqomah yang merupakan anggota tim hukum PDIP sendiri. Dari Doni sendiri rumahnya digeledah pada tanggal 3 Juli 2024 lalu dan KPK sudah menyita sekitar 4 HP, 2 HP milik Doni dan 2 HP milik istri Doni sendiri. Jadi mulai dari alat-alat bukti ini kemudian KPK memanggil Yasona Lauli untuk diperiksa sebagai saksi. KPK juga sempat membantah bahwa harus menunggu Yasona sendiri untuk tidak menjabat sebagai menteri agar bisa diperiksa sebagai saksi. KPK membantah itu semua karena memang dibutuhkan bukti-bukti yang kuat untuk memanggil Yasona sendiri. Kalau kita ingat keterlibatan Yasona, sekali lagi karena saat buronnya Harun Masiku, Yasona sempat mengutarakan keterangan-keterangan janggal atau memberikan keterangan-keterangan yang bertentangan dengan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh KPK sendiri. Yasona sempat mengatakan bahwa tidak ada Harun Masiku. Harun Masiku tidak memasuki wilayah Indonesia pada tanggal 16 Januari 2020. Sedangkan KPK mendapatkan rekaman CCTV dari Bandara Soekarno-Hatta sendiri dan keterangan dari pihak imigrasi yang menyatakan Harun Masiku sudah berada di Indonesia sejak tanggal 7 Januari 2020. Ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Yasona yang saat itu menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, dan kemudian Yasona meralat ucapannya sendiri yang mengatakan bahwa saat itu sistem di imigrasi mengalami kerusakan sehingga kedatangan Harun Masiku itu tidak dia ketahui persisnya tanggal berapa, seperti apa, dan dia membantah sendiri ucapannya pada tanggal 16 Januari 2020 bahwa Harun Masiku tidak berada di Indonesia. Sedangkan sekali lagi KPK sudah memiliki bukti bahwa Harun Masiku bisa keluar masuk Indonesia dan tertangkap CCTV pada tanggal 7 Januari 2020 dengan alat-alat bukti itu sendiri dan juga keterangan-keterangan dari Hasto dan juga Doni dan saksi-saksi lainnya. Kemudian KPK kemudian memanggil Yasona Lauli untuk diperiksa awalnya pada tanggal 13 Desember 2024, namun Yasona meminta untuk dijadwalkan kembali dan kemudian memenuhi panggilan pada pukul pada tanggal 18 Desember 2024 maksud saya. Dan tadi ketika datang ke gedung KPK sendiri, Yasona membawa map biru, tapi kami tidak tahu isi map biru itu seperti apa. Kemungkinan itu juga adalah dokumen-dokumen yang akan diberikan kepada penyidik untuk diperiksa seperti itu, karena memang ada beberapa hal yang diminta oleh penyidik untuk
berkas-berkas, kemudian alat bukti yang ingin diperiksa oleh penyidik-penyidik, dokumen-dokumen tentang keterlibatan Yasona atau apakah Yasona sendiri mengetahui keberadaan Harun Masiku yang sampai saat ini kemungkinan besar masih berada di Indonesia seperti itu. Namun memang entah kenapa Sarah, penyidik KPK sendiri seperti kesusahan memburu atau mendapatkan keberadaan dari Harun Masiku ini. Kalau kita bisa berkaca lagi, Harun Masiku ini adalah salah satu buronan yang sangat dicari-cari oleh pihak KPK dan bahkan dicari-cari sendiri oleh berbagai masyarakat yang terus mendesak KPK untuk terus menangkap Harun Masiku karena sejak tahun 2020 status Harun Masiku adalah DPO dan juga bahkan buronan internasional dan sudah mendapat status cekal untuk melakukan perjalanan baik keluar Indonesia ataupun bepergian ke luar negeri seperti itu. Karena memang kalau kita bisa bilang Harun Masiku ini melakukan suap terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan dan saat ini Wahyu Setiawan sendiri sudah dibebaskan dari masa hukumannya atau sudah bebas dari hukumannya sendiri atas kasus suap yang melibatkan dirinya dan juga Harun Masiku seperti itu. Jadi sampai saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan dari penyidik KPK terhadap Yasona Lauli dan kami berharap Sarah Yasona bisa memberikan keterangan tidak seperti tadi ketika dia datang ke gedung KPK langsung masuk ke ruang gedung di belakang saya ke ruang tunggu dan kemudian langsung menuju ke gedung atas untuk diperiksa oleh penyidik KPK. Kita berharap semoga nanti Yasona mau memberikan keterangan apa saja yang dia berikan, keterangan apa saja yang diberikan kepada penyidik KPK dan ini semoga bisa menjadi titik terang bagaimana KPK bisa mempercepat langkahnya untuk menangkap Harun Masiku seperti itu. Karena kalau dilihat-lihat nilai suap Harun Masiku sendiri 850 juta sebenarnya. Jadi sebenarnya ini bukan target yang sangat besar tapi memang ada sesuatu yang harus dikejar KPK dengan ditangkapnya Harun Masiku ini bisa jadi membongkar juga kasus-kasus suap lain yang melibatkan anggota-anggota DPR seperti itu dan juga karena memang ada kecurigaan ada juga kasus suap di beberapa kasus yang melibatkan Harun Masiku dan juga beberapa elit partai lainnya yang juga melibatkan komisioner KPU di masa 2019 dan juga 2020. Sarah. Ya baik, nanti kita akan mengikuti perkembangan terbaru bagaimana pemeriksaan Yasona Lauli pada hari ini dan semoga usaha memecahkan teka-teki dari keberadaan Harun Masiku ini cepat terkuak. Terima kasih atas informasinya, produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani.